Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini, hari yang indah, hari yang luar biasa, di mana hidup saya dan saudara senantiasa diberkati dengan kesehatan dan kekuatan baru. Dan hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan kabar sukacita buat setiap pribadi kita, di mana tema kita hari ini tetap semangat dalam mengikut Tuhan. Kita mau belajar dari suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 2 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Dalam menjalani hidup ini, banyak orang Kristen yang merasa lelah dalam mengikuti Tuhan, meskipun mereka melakukan aktivitas melayani maupun ibadah, tetapi mereka lakukan itu hanya sekedar rutinitas. Mereka lakukan hanya separuh hati, tidak maksimal. Sebagai manusia, memang kita akan mengalami yang namanya rasa jenuh, lelah. Tetapi Tuhan mengingatkan setiap hidup kita, bagaimana setiap pribadi kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Apalagi pada masa-masa saat ini, masa-masa di mana perekonomian perputarannya sangat lambat. Tuhan mengingatkan setiap pribadi kita supaya kita tetap semangat, di mana setiap kita kembali kepada kasih mula-mula. Sama halnya kepada jemaat yang ada di Efesus diingatkan di ayat yang keempat pasal yang kedua. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Buat Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau mengalami kejenuhan dalam mengikut Tuhan, ingat bagaimana setiap pribadi saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana mula-mula saudara mengalami pertobatan, di mana setiap hidup kita di saat mengalami kasih mula-mula itu tidak pernah melihat masalah, tekanan, suatu hambatan untuk senantiasa mencari Tuhan, melakukan apa yang Tuhan percayakan, tetap semangat karena mengasihi Tuhan untuk senantiasa beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan. Orang yang semangat
dalam mengikut Tuhan, dia senantiasa tetap tekun melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Baik itu pelayanan di gereja, pelayanan di tempat ibadah, baik itu PD maupun persekutuan-persekutuan doa lainnya, dia lakukan itu semuanya karena mengasihi Tuhan. Saya katakan pelayanan bukan sebatas gedung gereja, tapi pelayanan adalah di mana Tuhan percayakan kita ada di lingkungan masyarakat. Baik itu di bidang bisnis dan lain-lainnya, di mana lewat hidup kita banyak orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap semangat dalam mengikuti Tuhan. Tetap semangat melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan kita akan melihat hasilnya. Dan semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah saya dan saudara kembali kepada kasih mula-mula itu. Sehingga semangat mula-mula ada dalam hidup setiap pribadi kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.